Ya, saya kurang lebih hampir 45 tahun ya ngumpulin perangko itu ya, dari SD sampai sekarang. Mungkin bukan sekarang ini bukan sekedar hobi lagi, bahkan buat saya itu udah jadi profesi. Dulu kan prosesnya kan dari akumulator, terus jadi kolektor, jadi filatelis, terus investor, investasi. Sekarang pun saya jadi profesi gitu kan. Karena sekarang ini saya selalu banyak perangko itu nggak bicara sebagai hobi, sebagai benda edukasi. Karena perangko itu buat saya tuh ada pesan yang bisa disampaikan. Dari sebuah perangko itu kita bisa belajar sejarah, kebudayaan, bisa belajar tentang suatu negara, suatu bangsa. Mungkin kalau bisa cerita tuh saya di keluarga saya tidak ada hobi. Tidak ada yang hobi sama sekali, bahkan saya pernah dijulukin sama keluarga tuh dianggap orang gila. Gila tuh tanda petik bukan gila-gila ini ya, gila perangko aja ngurusin. Kadang-kadang kalau saya pulang sekolah, kalau pada saat musim layangan tuh, saya suka ngejar-ngejar layangan sampai ke kantor pos. Nah di situ pada suatu saat saya ketemu di di baknya sampah kantor pos tuh, ada perangko yang boleh dibilang tuh udah kotor, cuman saya lihat tuh perangkonya bagus. Di situ saya kaget tuh, ada gambar ikan-ikan gitu, nah situ tertariknya di situ. Tapi di sisi lain saya waktu itu kan masih SD ya, apalagi ibu guru, mungkin buat jajan tuh terbatas. Sehingga hanya ngiler-ngiler aja gitu, cuma lihat-lihat seneng. Tapi saya tuh udah timbul rasa pengen keinginan mengumpulin perangko. Singkat cerita, pada saat itu memang saya tidak kebeli, kalaupun punya uang jajan juga terbatas antara mau jajan atau beli perangko. Tapi setelah saya kerja, begitu saya punya uang, alhamdulillah, perangko yang dulu menurut saya mahal, karena saya pegang duluan, itu bisa kebeli. Sampai akhirnya saya aktif di kegiatan organisasinya, di perkumpulan, sehingga saya meninggalkan dunia profesi saya yang sebenarnya. Karena saya kan sarjana olahraga, pada saat itu saya boleh dibilang cukup di atas, artinya profesi saya sampai megang 2 fitness, saya jadi pimpinan. Akhirnya tahun 98 saya berhentilah ya, meninggalkan dunia itu, walaupun waktu itu berat. Apakah nanti saya bisa keliling negara, atau keliling Indonesia, atau saya punya teman banyak, gitu, atau saya punya uang banyak. Dari sebuah perangko buat saya itu berkah. Dengan sebuah perangko yang kecil, manfaatnya besar. Begitu saya di dunia filateli kan uang udah nggak banyak gitu, artinya uang berkurang kan. Sampai saya tuh selalu berdoa pengen pergi haji gitu kan. Kan masa nggak mampu sih. Itu waktu itu kan saya 2006 pergi haji, 2008-nya kita umroh. Singkat cerita, ya alhamdulillah kita berangkat lagi 2010 dengan sebuah perangko, ya Allah kasih jalan. Kalau barang saya ada yang laku lah dibeli, saya berangkat lagi. Jujur aja, di mata keluarga saya tuh dianggap tuh perangko tuh dianggap tuh sampah aja gitu. Termasuk almarhum istri saya, keluarga saya lah gitu kan. Termasuk mertua juga tuh, apaan sih ini barang-barang ini sampah. Bahkan dulu ibu saya pernah bilang tuh saya dianggap orang gila. Gila artinya bukan gila beneran, artinya gila tanda kutip. Sibuknya kadang-kadang lupa makan, sholat tertunda. Tapi singkat cerita waktu itu perangko saya jual. Saya tawar, begitu dapat hasilnya nih, saya kasih ke ibu saya, baru ibu saya nangis. Saya bilang, Bu, ini dari perangko dari orang gila gitu kan. Keluarlah di air mata. Baru dia tahu bahwa perangko itu ada manfaatnya. Kalau saya sekarang ini, memang saya selalu bicara nggak hobi lagi. Masuknya nggak bicara hobi, kalau mau ajak orang nih nggak masuk hobi, edukasi. Bahwa perangko itu ada ilmunya. Setelah saya mendalami di perangko, ternyata hobi ini di samping kepuasan ada nilai uangnya gitu. Maka saya anjurin buat tadi kalau ada orang-orang yang mau hobi, ada istilahnya mau ikut jejak saya, hobi apa aja ambil, tapi yang sifatnya kalau bisa jangan benda hidup. Benda mati aja, karena benda hidup punya risiko. Kalau bisa dapat kepuasan, ada nilai investasinya, itu aja.